Bagaimana cara menikmati hidup? Mengembangkan kesejahteraan emosional, menjaga kesejahteraan mental, meningkatkan kesejahteraan fisik. Menikmati hidup seringkali dipahami sebagai pola pikir yang merupakan hasil refleksi, tindakan dan rasa syukur. Meskipun sebagian besar dari kita tidak memiliki cukup waktu untuk menemukan sendiri jalan menuju kebahagiaan, cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan adalah dengan melakukan perubahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat Anda menyadari bahwa Anda menghormati orang lain dan memberi diri Anda kekuatan untuk melakukan yang terbaik, perubahan kecil ini akan membawa lebih banyak kegembiraan ke dalam hidup Anda. Bagian 1. Mengembangkan kesejahteraan emosional. 1. Memelihara hewan peliharaan. Hewan peliharaan dapat menambah cinta, persahabatan, dan saat-saat indah dalam hidup Anda. Memiliki hewan peliharaan juga memiliki manfaat kesehatan, seperti B. Menurunkan tekanan darah dan risiko penyakit jantung, meningkatkan kesejahteraan dan koneksi, serta menanamkan empati dan kepedulian. Pertimbangkan untuk menyelamatkan hewan dari penampungan hewan lokal Anda untuk kehangatan dan cinta ekstra. 2. Kembangkan minat pada musik. Mendengarkan musik ritmis yang memberi makan imajinasi dan keberadaan otak Anda meningkatkan harga diri Anda dan mengurangi perasaan terisolasi. Mendengarkan musik menginspirasi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi apapun. Untuk benar-benar membenamkan diri dalam musik, nyalakan album favorit Anda, atau musik yang Anda sukai, naikkan volume, lalu abaikan semua gangguan lainnya. Dalam beberapa kasus, musik telah terbukti membantu penderita demensia dengan memberi mereka rasa kendali yang lebih besar. Terapi musik juga dapat bermanfaat untuk kecemasan dan depresi. 3. Awali harimu dengan senyuman. Ekspresi wajah biasanya dianggap sebagai jendela jiwa, tetapi ekspresi wajah juga dianggap mempengaruhi suasana hati. Oleh karena itu, biasakan untuk murah senyum agar suasana hati selalu ceria. Anda harus tersenyum di cermin bahkan ketika Anda bangun di pagi hari. Wajah bahagia yang Anda lihat di cermin dapat memberi Anda kegembiraan sepanjang hari. 4. Santai istirahat sejati bukan berarti tenggelam di depan televisi atau menjelajah dunia maya. Beristirahat berarti mengambil waktu tertentu dan menjadikannya istimewa. Ucapkan terima kasih untuk liburan, atau liburan di rumah, untuk perubahan pemandangan, meskipun hanya piknik di halaman belakang atau membangun benteng bersama anak-anak di ruang tamu. Ketenangan yang tidak biasa dan rasa aman yang dihasilkan membawa manfaat luar biasa bagi kebahagiaan, rekreasi, dan kebahagiaan. 5. Bergaul dengan orang-orang yang menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, orang dengan lingkaran pertemanan yang besar cenderung hidup lebih lama. Burung pasti bergaul dengan sesamanya, dan dengan mengamati mereka, perilaku teman Anda dapat berdampak signifikan pada perilaku Anda sendiri juga. Pastikan Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif dan menyenangkan yang akan menginspirasi Anda untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Apakah Anda sudah lama ingin menelepon teman lama? Panggil dia hari ini. Jika Anda tidak dapat menghubungi mereka melalui telepon, luangkan waktu untuk menulis email yang panjang atau coba cara kuno menulis surat dengan pena dan kertas. Apakah Anda menarik pertemanan yang tidak sehat? Tidak ada gunanya membiarkan teman Anda berperilaku buruk. Pertimbangkan kembali dengan bertanya pada hati Anda sendiri, lalu putuskan apakah Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan sepenuh hati atau mengakhiri pertemanan. Apakah Anda kesulitan bertemu orang baru? Keluarlah dari zona nyaman Anda dengan mengunjungi tempat-tempat baru, memulai percakapan dengan orang asing, melakukan hobi baru, atau berpartisipasi dalam beberapa aktivitas sosial seperti meetup.com. Bagian 2. Menjaga kesejahteraan mental. 1. Kurangi stres. Seorang dokter tidak harus memberitahu Anda bahwa stres itu tidak nyaman, tetapi tahukah Anda bahwa bahkan gangguan suasana hati ringan yang berhubungan dengan stres seperti depresi subklinis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh?
Faktanya, durasi stres lebih memengaruhi sistem kekebalan Anda daripada tingkat stres itu sendiri. Anda dapat mengelola stres dengan terlebih dahulu mengenali penyakitnya dan tidak mencoba melawannya sendiri. Temukan cara untuk menenangkan diri dan melepaskan energi secara konstruktif. Olahraga, hobi, dan menghabiskan waktu bersama teman adalah cara yang baik untuk mengelola stres. Anda dapat mencoba visualisasi terpandu, yoga, atau tai chi. Jika Anda mengalami gangguan suasana hati yang parah, carilah konseling dan atau pengobatan. 2. Perbaiki manajemen stres saat Anda tidak bisa menghilangkannya. Bisakah Anda mengubah keadaan yang menyebabkan stres? Jika Anda bisa melakukannya dalam banyak kasus, stres terkait dengan pekerjaan, uang, atau keluarga. Di saat-saat yang tidak pasti seperti ini, berganti pekerjaan pasti akan sulit, maka dalam hal ini Anda perlu mencari cara yang lebih baik untuk mengatur pekerjaan Anda. Anda dapat mengatasi stres dari pekerjaan atau keluarga dengan menjadi lebih sadar akan kebutuhan dan batasan Anda. Mengekspresikan rasa percaya diri dan menetapkan batasan bisa dilakukan, misalnya, belajarlah untuk mengatakan tidak pada tugas tambahan bahkan dalam jadwal yang sibuk, jadwalkan waktu saya secara teratur, dan jangan menjawab panggilan kerja sambil bersantai di rumah dengan keluarga atau teman dan sebaliknya. Cara lain untuk mengatasi stres terkait pekerjaan adalah dengan bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, memecah tugas-tugas besar menjadi lebih kecil dan mendelegasikannya bila perlu. Selain itu, pastikan Anda menggunakan sumber daya perusahaan seperti pendidikan dan pelatihan untuk mengubah kebiasaan kerja berbahaya yang dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan Anda. 3. Pelajari hal-hal baru. Pendidikan tinggi dapat meningkatkan harga diri dan minat di dunia. Namun, pendidikan bukan untuk semua orang dan bukan satu-satunya solusi. Membaca, bepergian, menghadiri kelas yang menyenangkan, menghadiri kuliah tamu, dan bertemu orang-orang dari budaya lain melakukan hal yang sama. Atau coba MOOC, kursus online terbuka besar. Kursus ini menawarkan peluang untuk mendorong Anda memperluas pengetahuan dan keterampilan Anda dan berlangsung pada waktu yang sesuai dengan jadwal Anda. Intinya, jangan menghindari pengalaman baru, buka diri dan kumpulkan pengalaman baru sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun, Anda hanya hidup sekali. 4. Cari tahu tentang hobi Anda. Hobi dan kegiatan ekstrakurikuler sangat penting untuk menikmati hidup, baik itu mengoleksi perangko atau kickboxing. Rutinitas yang kaku tidak menghasilkan spontanitas dan kejutan. Tambahkan fleksibilitas pada jadwal Anda sehingga hidup tidak dipenuhi dengan rutinitas dan acara yang membosankan. Lakukan hobi atau aktivitas karena Anda menikmatinya dan karena itu membuat hidup Anda mengalir, bukan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain atau mengikuti standar sosial yang tidak realistis. Penelitian menunjukkan bahwa terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan memiliki dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental. Manfaat hobi adalah menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kortisol, menurunkan indeks massa tubuh dan persepsi kemampuan fisik yang lebih baik. 5. Baca buku yang bagus. Pada akhirnya, mungkin terasa menyenangkan untuk duduk dengan kaki tegak dan menonton acara TV favorit Anda, tetapi karena menonton cerita secara pasif tidak cukup menangkap imajinasi Anda, hal itu juga membuat Anda merasa gelisah dan lemah. Agar lebih termotivasi, carilah buku yang akan membuat Anda sejenak melupakan diri sendiri. Jika Anda tidak suka membaca, carilah buku yang berhubungan dengan hobi Anda. Jika Anda seorang penggemar bisbol, baca autobiografi Bill Veeck. Jika Anda suka mengendarai sepeda motor, bacalah Zen dan Seni Perawatan Sepeda Motor. Tuliskan kata-kata atau pikiran sesuai dengan hati Anda. Jika Anda menyimpan buku catatan untuk menuliskan inspirasi tersebut, Anda akan segera memiliki kumpulan ide inspiratif yang penting bagi Anda dan dapat membantu Anda menetapkan tujuan hidup untuk tahun-tahun mendatang. 6. Berlatih meditasi.
Meditasi dapat mengurangi stres dan membuat Anda merasa lebih tenang. Meditasi beberapa menit setiap hari dapat menciptakan sikap positif dan membuat Anda merasa seimbang dan rileks. Meditasi penting untuk menjaga postur tubuh yang baik dan harus dilakukan di tempat yang tidak ada gangguan. Bagian 3. Meningkatkan kesejahteraan fisik. 1. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda. Tidak ada yang bisa bahagia ketika mereka sakit. Daya tahan tubuh bisa diperkuat dengan cara sederhana, misalnya dengan mengonsumsi multivitamin, misalnya vitamin C, E dan A, selenium, dan beta-karoten. Sistem kekebalan yang kuat membantu Anda merespons stres atau rasa sakit fisik dengan lebih baik. Strategi lain seperti olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan pola makan yang sehat juga penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. 2. Olahraga memengaruhi pelepasan endorfin, yang mengirimkan pesan ke otak dan menerjemahkannya menjadi emosi positif. Olahraga teratur tidak hanya melawan depresi, kecemasan, dan kesepian, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bahkan berjalan kaki dapat meningkatkan respon antibodi dan sel T dalam tubuh Anda. 3. Cukup tidur berhubungan erat dengan kesehatan, tingkat stres, berat badan dan kualitas hidup. Selain itu, saat Anda tidur, tubuh Anda memproduksi sel yang dapat melawan infeksi, peradangan, dan stres, yang berarti kurang tidur meningkatkan kemungkinan Anda sakit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan tidur malam yang nyenyak. 4. Bermain di lantai. Para peneliti telah menemukan bahwa bakteri baik dalam tanah sebenarnya dapat merangsang produksi hormon serotonin, yang berfungsi sebagai antidepresan, di otak. Jika Anda memiliki taman di rumah Anda, keluarlah dan mulailah menggali tanah. Jika Anda tidak memiliki taman, pertimbangkan untuk membuatnya. Jika Anda tidak suka menanam bunga, tanamlah sayuran dan rempah-rempah yang bisa Anda gunakan untuk membuat makanan sehat. Menanam dalam pot pun sudah cukup untuk mengundang sinar matahari ke dalam hidup Anda. Selain bakteri baik, ada juga bakteri yang kurang ramah di kebun Anda. Kenakan sarung tangan untuk melindungi tangan Anda, terutama jika Anda memiliki kucing atau kucing tetangga Anda menggunakan halaman Anda sebagai toilet. Ingatlah untuk mencuci tangan setelah bermain dengan kotoran. 5. Makan sehat. Jelas bahwa pola makan yang baik, segar, tidak diproses, alami, memiliki banyak manfaat kesehatan. Selain itu, jika Anda meluangkan waktu untuk menyiapkan makanan dengan bahan-bahan segar yang dapat Anda nikmati, indera Anda akan meningkat, baunya enak, rasanya enak, dan jika Anda bisa melakukannya dengan lebih baik, memasak bisa menjadi pelarian yang bagus dari rutinitas. Selain fakta bahwa memasak adalah cara untuk memanjakan diri, itu juga baik untuk dompet. Jika Anda baru belajar cara memasak, cobalah beberapa resep cepat dan mudah yang akan membuat Anda terus memasak seumur hidup. Semakin sedikit makanan olahan dalam diet Anda, semakin sehat Anda dan semakin bahagia perasaan Anda.